Ya berarti seperti biasa, tinggal menambahkan tulisannya sama seperti yang di PPT ini. Tinggal diketik saja seperti biasa. Ini kalau disimpan dalam video, akan otomatis akan tertulis. Misalnya di sini ya. Ini misalnya kopi tubruk. Nah, ini kemudian diberi animasi. Misalnya animasinya ini. Nah, seperti ini. Maka nanti ini ketika disimpan dalam bentuk video, ya tampilannya akan seperti ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi ya ada tulisan di video itu. Itu cara pertama kalau menggunakan PowerPoint atau PPT. Nah, kalau yang menggunakan aplikasi itu bisa dilihat di banyak aplikasi di YouTube, sebenarnya banyak. Misalnya cara memasukkan teks pada video menggunakan KineMaster, itu nanti akan tampak. Nah, ini sebentar saya akan tunjukkan, tapi ini saya perlu waktu sebentar untuk menunjukkan. Sebentar. Sebentar, ini saya screenkan lewat HP. Halo Bu. Ya, sebentar Pak, ini baru saya screenkan untuk cara menambahkan teks. Nah, ini saya tunjukkan contoh kalau menggunakan KineMaster.
Oh, sebentar, ini ternyata tidak terbaca. Sebentar, Bapak Ibu. Nah, ini yang jam, sebentar Pak. Oh, ini malah belum tercopy. Ini malah yang terekam. Oh, nah ini pakai KineMaster. Tapi ini mohon maaf, ini yang kerekam, saya malah kerekam yang upload di YouTube-nya. Cara upload di YouTube-nya. Yang ini upload di YouTube-nya kalau ini. Yang tadi nggak kerekam. Nah, ini Bapak Ibu kalau mau menambahkan tulisan menggunakan KineMaster seperti ini. Jadi ini ada tulisan T, teksnya. Tinggal ditambahkan saja di situ. Banyak sebenarnya sekarang tutorial-tutorial yang bisa dilihat di YouTube. Itu banyak sekali tutorial membuat video. Tutorial untuk membuat video, nah itu bisa. Nah ini menggunakan KineMaster untuk menambahkan tulisan dan efeknya. Nah, seperti itu, Bapak, untuk jawaban saya sementara. Ya, terima kasih Bu Estin jawabannya. Ya. Gimana Pak Humaidin? Mungkin untuk sementara untuk lebih detailnya mungkin kita bisa via WA nanti ya Pak ya, sama Bu Iya. Estin. Ya, karena ini agak teknis ya Bu ya. Baik. Iya, Pak. Pertanyaan yang kedua ini saya lanjut ya Bu ya. Pertanyaan Iya, Pak. kedua ini dari Ibu Ria Pratiwi. Ibu Ria Pratiwi dari SD Negeri 14 Tanjung Alam, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pertanyaannya Bu, bagaimana trik kita
untuk membuat videonya itu tidak patah-patah ketika diupload gitu? Apakah videonya terlalu besar atau terlalu kecil ukurannya? Terima kasih. Silakan Bu Estin. Ya Pak, terputus. Ya, Bu Estin. Ya gimana? Pertanyaan dari Ibu Ria Pratiwi dari SD 14 Ya. Tanjung Alam Bukit Tinggi. Bagaimana trik untuk membuat videonya tidak patah-patah ketika diupload? Apakah videonya ini terlalu besar atau terlalu kecil ukurannya, Bu Estin? Silakan. Oh ya, ya terima kasih. Jadi cara untuk agar video itu tidak patah-patah di YouTube itu bagian resolusi. Jadi di setelan YouTube-nya itu diganti yang biasanya kalau awal membuat channel gitu pasti setelan awal itu resolusinya akan rendah 320-an kalau tidak salah. Nah, nanti kita Iya. tingkatkan menjadi 720 atau 1050 di bagian setelan di YouTube-nya. Berarti di setelan YouTube di resolusinya, Bu Estin. Ya, resolusi untuk setelan YouTube. Nah, kemudian saat kita ekspor video atau proyek, ketika kita membuat proyek juga demikian. Ketika membuat proyek juga sebaiknya kita jangan yang resolusinya terlalu kecil. Jadi kita ambil yang tengah atau sedang. Kalau saya biasanya kalau enggak 720 ya 540 kalau menggunakan KineMaster. Itu ada Pak Roni. Kalau 320 nanti jadinya sangat buram. Karena dengan 720 saja, dengan 720 ketika proyek 720 itu saja nanti ketika masuk ke YouTube sudah kekompres YouTube banyak. Karena YouTube memang mengkompresnya lumayan banyak. Sehingga kalau bisa ketika kita upload di YouTube itu betul-betul video yang jernih. Suaranya, kemudian tampilannya itu yang jernih dengan resolusi yang ya tidak terlalu tinggi ke atas itu. Itu Pak. Oke. Terima kasih Bu Estin. Ini karena pertanyaannya sangat banyak yang masuk ke kita Bu, jadi mudah-mudahan bisa terpuaskan teman-teman guru hebat Indonesia ini. Baik, Iya, Pak. pertanyaan yang ketiga Bu, ini dari Bapak Tommy dari SD Negeri 10 Kundur Barat. Pertanyaannya, bagaimana cara menggabung gambar atau animasi dengan suara kita dalam merekam? Apa aplikasi yang Ibu gunakan dalam mengedit video ini, Bu? Oh ya, ya. Terima kasih, Pak. Jadi kalau dulu saya menggunakan Viva Video. Kalau sekarang saya lebih suka menggunakan KineMaster. Karena kalau KineMaster itu kita bisa nempel beberapa video dalam satu layar. Jadi sekarang saya menggunakan aplikasi KineMaster. Kemudian untuk di aplikasi KineMaster itu ketika nanti kita misalnya ya kita menyuting pakai kamera gitu ya, kita syuting, kemudian kita masukkan KineMaster. Nah, kemudian kita menambahkan efek suara, itu bisa langsung ditambahkan di situ. Tapi memang jujur saya juga kurang keras sepertinya. Maka biasanya menggunakan clip on. Kalau mungkin punya alat clip on mikrofon kecil itu bisa digunakan, bisa menggunakan itu. Kalau saya juga ini karena saya nggak punya clip on, maka saya ini pakai aplikasi. Jadi aplikasi rekam. Nah, rekaman itu nanti dimasukkan ke KineMaster. Jadi ketika project belum ada suara, kita ekspor dulu, projectnya diselesaikan dulu. Jadi gambar-gambar, video-video kita gabung dulu menggunakan KineMaster. Setelah digabung semua, kan belum ada suara itu, belum ada musik, belum ada suara kita. Nah, kita ekspor dulu. Setelah diekspor, lalu kan sudah jadi bentuk video tanpa suara. Nah, dari situ kemudian saya biasanya menggunakan HP lain milik suami atau milik ibunya gitu ya. Saya pinjam HP-nya, kemudian saya kopikan itu video yang belum jadi tadi, kemudian saya rekam. Saya lihat videonya itu, kemudian saya rekaman pakai aplikasi yang ada di
HP saya. Aplikasi recorder. Ini namanya, sebentar. Saya pakai aplikasi pengubah suara. Sebenarnya banyak sih, ada rekam suara, pengubah suara. Kalau ini saya pakai pengubah suara. Soalnya kadang-kadang saya pengen jadi bukan saya. Suaranya ada dua. Pengen, misalnya kita pengen ngomong dengan orang lain itu ya, dengan seperti bikin cerita. Itu ada di video saya yang sudah saya unggah di YouTube juga. Sehingga saya sebenarnya yang ngomong saya sendiri, tapi suaranya jadi dua. Jadi suara saya dan suara si monyet itu. Karena itu saya ubah menggunakan aplikasi pengubah suara. Itu juga ada. Jadi memang ketika membuat video itu kita perlu beberapa aplikasi Bapak Ibu di smartphone. Mungkin itu Pak Fauzi. Oke, terima kasih Bu Estin. Bisa kita lanjut pertanyaannya Bu Estin? Nggih, Pak. Ya, pertanyaan berikutnya yang keempat ini dari Bapak Rolis dari SD Negeri Jemundo 1 Sidoarjo. Pertanyaannya, aplikasi apa yang relevan kita gunakan dalam media? Dan apa tips durasi waktu dalam penggunaan animasi di PPT yang divideokan? Begitu, Bu. Oh ya. Untuk dari belakang ya, untuk durasi waktunya itu menyesuaikan kebutuhan kita. Tapi memang sebenarnya untuk video yang kita tampilkan, apalagi kita mungkin terutama untuk guru SD kita harus ingat ketika menayangkan video itu kalau bisa jangan terlalu lama. Kalau saya pasti di bawah 10 menit. Karena nanti kalau setelah 10 menit saya yakin anak-anak itu tidak akan tertarik. Jadi kalau bisa videonya kurang dari 10 menit. Jadi nanti efek animasinya pun juga disesuaikan. Mau berapa menit tergantung dari kebutuhan kita menganimasi itu. Jadi tergantung pada kebutuhan untuk animasinya. Nah, untuk aplikasi yang relevan, yaitu tadi kalau saya sekarang senang menggunakan KineMaster. Gitu. Tapi sebenarnya banyak juga aplikasi-aplikasi yang lain. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Bu Estin. Iya. Pertanyaan berikut dari Ibu Ririn. Ibu Ririn dari SD Negeri Rangkah 1 Surabaya. Pertanyaannya, menurut pengalaman Ibu, lebih efisien dan mudah mana gitu membuat video pembelajaran melalui aplikasi PPT atau smartphone ini, Bu? Oh ya, terima kasih Bu pertanyaannya. Kalau ini saya kembalikan lagi pada keinginan, artinya konten yang mau kita susun. Misalnya, ketika kita pengen membuat seperti peta konsep, nah semacam peta konsep. Kalau peta konsep menggunakan KineMaster tidak bisa, sehingga jadi tergantung kebutuhan. Kalau peta konsep atau infografis ya akan menggunakan PPT itu lebih bagus. Baru nanti setelah PPT itu kemudian di CS jadi video. Nah, dari video itu bisa kita kolaborasikan atau kita masukkan ke KineMaster-nya. Gitu. Kalau saya biasanya seperti itu, jadi tetap menggunakan kolaborasi antara PPT dan KineMaster. Tapi kalau tidak membutuhkan seperti infografis atau bagan-bagan itu seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Bu Ririn. Berikut Bu Estin, pertanyaan berikutnya karena banyak, mudah-mudahan bisa terjawab secara simpel aja ya Bu ya. Pertanyaan yang keenam ini dari Pak Saifuddin Zuhri dari SD Negeri Muhammadiyah, dari SD Muhammadiyah Condong Catur, Yogyakarta. Pertanyaannya, aplikasi apa yang utama yang kita gunakan untuk mendukung guru menjadi seorang YouTuber ini, Bu? Ya, berarti sama Pak jawabannya, Pak. Ya, KineMaster sama PPT tadi, Pak. Ya, KineMaster sama PPT ya, berarti sudah terwakili. Iya. Kalau saya pakai itu sementara ini. Ya, baik Ibu. Dari Bapak Baharudin,
SD Negeri Mangkura 5 Makassar. Ini pertanyaannya bagaimana cara mengubah PPT menjadi tampilan video untuk diupload di YouTube? Di save as. Jadi begini, mungkin kalau ini ditampilkan perlu nggak Pak Fauzi? Boleh. Atau langsung mungkin, dijawab saja? Ya, mungkin ditampilkan lebih dipahami ya. Bu. Oh ya. Di share screen aja, Bu. Baik, untuk bagaimana caranya mengubah PPT menjadi bentuk video. Yang tadi ya berarti ya, ini. Nah, ini yang copy to Bro tadi sudah diberikan efek-efek animasi. Kemudian tinggal di file di sini. Kalau biasanya kan kita save as. Nah, di save as, misalnya ini copy to group. Nah, kalau biasanya kan di save as dalam bentuk PowerPoint presentation. Nah, ini berarti kita save as dalam bentuk MPEG, MP4 video. Jadi bagian ini save as type. Jadi di bawah file name itu ada save as type. Itu kita ganti dengan MPEG atau MP4. Nah, ini baru kita save. Nah, ini sudah otomatis nanti di sini save-nya sebagai MP4. Ini sudah bentuk video. Ini kecepatannya tergantung komputernya. Nah, ini tempat saya satu slide saja lumayan lama. Kalau komputer yang baru biasanya nanti lebih cepat. Nah, ini setelah di-save, nanti ini sudah bentuk MP4, jadi bisa langsung di-upload ke YouTube. Uploadnya bisa lewat laptop, dan juga bisa lewat HP, Android. Jadi ini sudah nge-save, karena ini butuh waktu lama, jadi intinya di-save as type-nya diganti di foto. Mungkin demikian Pak Fauzi. Ya, terima kasih Ibu. Pertanyaan berikutnya ini dari Bapak Zul Badri dari SMKN 1 Ujung Batu. Mohon izin bertanya bagaimana ukuran hasil video PPT dibandingkan video hasil Filmora atau KineMaster, Bu Eti? Gimana Pak? Diulang? Ya, bagaimana ukuran hasil video PPT dibandingkan video hasil Filmora atau KineMaster? Bisa didengar, Bu Estin? Halo, Bu Estin? Hanya memang untuk PPT lama itu ketika dimasukkan di YouTube itu tampilannya agak kotak. Seperti yang tempat saya tadi yang tampilan sistem peredaran darah tadi. Bagian kanan kirinya agak kosong gitu. Jadi cenderung kotak, kurang lebar. Tapi yang untuk KineMaster sekarang itu sudah sesuai dengan YouTube. Dan itu ada beberapa pilihan, ada yang mendatar itu, kemudian ada yang tegak. Nah, yang mendatar itu pas banget dengan ukuran YouTube. Kalau untuk yang KineMaster sekarang. Terus untuk PPT yang baru, PowerPoint yang baru itu juga sudah sesuai dengan ukuran YouTube. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Bu Estin jawabannya atas pertanyaan teman-teman di seluruh Indonesia. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir, sementara kami rekap. Satu lagi pertanyaan ini dari Bapak Dasril dari Bukit Tinggi ini. Ngomong-ngomong, gimana nih Bu Estin, pendapatan secara finansial yang didapatkan dari seorang YouTuber ini? Mungkin Bu Estin punya pengalaman sendiri gitu loh, Bu. Mohon dijawab, Bu.
Ya, terima kasih pertanyaannya. Iya. Kalau itu saya belum pernah karena sekarang YouTube YouTube itu aturannya baru. Jadi minimal harus 1.000 subscriber dan 40.000 jam tayang. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, untuk channel SD Muhammadiyah Sapen yang baru dibuka sekitar bulan Maret 2020 kemarin, karena kami semua guru-guru mengisi dengan cepat, subscribernya juga banyak, alhamdulillah itu sudah muncul iklan-iklan. Nah, mungkin dari situ nanti baru tahu nanti berapa untuk monetizing-nya. Kalau saya pribadi untuk channel saya karena baru 300-an, jadi belum bisa dimonetizing, jadi belum tahu untuk pendapatannya. Tapi kalau katanya kalau cerita dari apa namanya dari youtuber itu memang banyak tergantung dari jam tayangnya. Makanya semakin banyak memproduksi video dan semakin banyak iklan yang pasang di situ, otomatis pendapatan akan semakin banyak. Tapi tidak terlepas dari itu, jujur dulu saya membuat video YouTube sama sekali tidak ada tidak tujuan finansial, mungkin belum pernah kepikiran malahan waktu itu. Karena saat itu yang saya pikir ketika membuat video itu teman-teman saya yang separalel, karena kebetulan di Sapen itu ada paralel kelas 5, saya ngajar kelas 5 itu ada 10 kelas, Pak. Jadi ada 10 kelas, 10 kelas 5. Jadi ketika saya membuat media pembelajaran atau video pembelajaran itu teman-teman saya pengen minta. Nah dari situ kemudian saya berpikir, alangkah bagusnya kalau itu saya upload ke YouTube, berarti kan yang pakai tidak hanya siswa-siswa saya saja, tapi juga bisa dipakai oleh seluruh orang di Indonesia, berarti nilai kebermanfaatannya akan lebih tinggi. Itu saat itu yang saya pikir. Tapi ternyata setelah terus berlalu, ternyata oh itu baru tahu YouTuber itu ternyata bisa dimonetizing juga. Mungkin seperti itu, Pak. Luar biasa nih Bu Estin. Sebenarnya pertanyaan sangat banyak masuk ke via WhatsApp saya secara pribadi Bu, tapi mungkin karena berhubung waktu terbatas, karena ini teknis ya, mungkin tidak tuntas dalam satu kali. Mungkin Bu Estin nanti bisa diundang lagi untuk kayaknya YouTuber ini kompleks ya Bu ya, sangat kompleks Iya, ya. Pak. Harus Iya. kita berlatih, artinya kita bisa karena terbiasa gitu ya. Iya Pak, betul. Ya benar banget. Luar biasa sekali karena berhubung waktu nih Bapak Ibu sekalian, guru-guru hebat Indonesia. Mungkin saya minta waktu sama Bu Estin, mungkin memberikan semacam semari lah atau pesan-pesan, pesan gitu ya untuk guru-guru Indonesia, memberikan motivasi gitu tentang bagaimana kita terus berkarya gitu. Silakan Bu Estin, 5 menit terakhir Bu Estin sebelum kita tutup. Terima kasih Pak Fauzi. Jadi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, sebenarnya kita untuk anak-anak kita, apalagi di saat wabah virus COVID-19 ini, maka mari kita jangan putus asa, jangan patah semangat. Kita justru saat ini yang paling tepat bagaimana kita bisa merancang sebuah pembelajaran jarak jauh yang tetap menyenangkan bagi anak. Jadi anak tetap bisa belajar meskipun mereka di rumah. Nah ternyata Bapak Ibu jangan takut. Sebenarnya selama ini mungkin kita bilang sulit IT itu, ternyata karena terbiasa melakukan itu dan tertarik dengan itu insya Allah akan menjadi mudah. Terbukti bahwa teman-teman saya di SD Muhammadiyah Sapen yang semula sama sekali tidak tahu tentang YouTube, tentang video, tentang membuat video itu alhamdulillah sekarang sudah bisa membuat video yang dengan konten-konten yang bagus, kemudian tampilannya juga semakin bagus. Padahal semula sama sekali tidak tahu ilmu tentang membuat video. Jadi insya Allah Bapak Ibu dengan semangat akan bisa. Sebenarnya juga tidak hanya video ini, banyak sekali model-model pembelajaran yang lain. Tetapi saat ini karena pembelajaran jarak jauh, salah satu hal yang paling menarik adalah dengan menggunakan video. Dan nanti video itu bisa diramu dengan Google Classroom atau dengan menggunakan blog kelas dan seterusnya. Itu akan menjadi sangat menarik bagi siswa untuk pembelajaran jarak jauh saat ini.
Jadi saya yakin dengan pasti Bapak Ibu semua bisa dan lebih hebat. Mungkin seperti itu, Pak. Luar biasa, Bu Estin. Sepertinya masih banyak yang mau masuk dan sebenarnya saya juga teman-teman seluruh Indonesia pengen berlama-lama nih Bu Estin. Banyak lagi pertanyaan yang mau ditanyakan sama Ibu. Tetapi waktu sepertinya yang membatasi kita dan saya harap Ibu Estin tidak bosan berbagi dengan guru-guru Indonesia. Mungkin pada Tidak, sesi yang Pak. lain ya kita fokus lagi pada satu materi ya Bu ya yang bisa di-share kepada guru-guru Indonesia. Iya, Pak. Betul, Terima Pak. kasih Bu Estin atas kehadirannya di Iya. Zoom ini untuk hari ini sudah berbagi di bulan Ramadan juga. Semoga Ibu semakin sukses dan juga teman-teman Indonesia tetap terinspirasi dengan apa karya-karya yang Ibu lakukan. Terima Iya, kasih Pak. juga kepada sepertinya banyak yang hadir di kesempatan pagi menjelang siang ini. Dari Bapak Disdikpora Daerah Istimewa Yogyakarta juga, dari Kemdikbud juga, tidak saya sebutkan satu persatu. Semoga teman-teman guru-guru berprestasi juga seluruh Indonesia dan Bapak-Bapak guru hebat. Waktu kita tinggal 1 menit. Mungkin langsung saya tutup acaranya. Terima kasih banyak Ibu narasumber sudah kehadirannya di Zoom ini. Iya, Pak. Ya, selamat berkarya Bapak Ibu dan selamat Hari Pendidikan Nasional 2020. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Uji yang telah memandu acara dari awal ke akhir ya Bapak Ibu semua. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan nih di acara ini. Nanti untuk selanjutnya kita pakai Webex supaya agak lama. Bapak Ibu semua, ini mohon izin jika ingin melanjutkan untuk workshop selanjutnya, ini kami membuka jam 10 Bapak Ibu ya. Izin iklan sebentar. Insya Allah free ya. Teknik strategi membuat artikel jurnal gitu, free dan dapat sertifikat. Luar biasa. Bapak Ibu jam 10 saya udah share di apa namanya di chat ya Bapak Ibu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Estin Parida SSIMD dari Yogyakarta ya. Beliau juara 1 Gupres tingkat nasional 2019 kemarin. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ke kita semua bermanfaat dan Ibu dan Bapak Ibu semua yang di sini sehat selalu ya. Selalu diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin. Saya atas nama host